Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghlaqu biha anna baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa atib qulubal alamina bi asrim alaina wa albisna qabulan bishal mahad amma ba'du. Segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dalam pengajian syariah Markas Syariat Megamendung, semoga sebuah tambah mulia dunia dan akhirat. Wabil khusus syekhuna wa imamuna wa qudwatuna Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain Syihab hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau serta sehat walafiat, serta ditambah-tambah kemuliaan dunia dan akhirat, dan diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal. Salam penghormatan saya sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Markas Syariat Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas sekaligus Ketua Umum DPP EPI, juga guru kita yang telah menyampaikan kajian Fathul Mu'in Al-Mukarram wal Muhtaram, Akang Kiai Haji Maksum, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan doa-doanya tadi diijabah, kecuali dengan doain saya Menteri Agama dan Wapres semoga tidak diijabah. Amin ya rabbal alamin. Juga guru kita alhamdulillah Kiai Haji Husnuddin yang sangat rajin dan tidak pernah absen, mudah-mudahan tambah berkah dan kemuliaan. Alhamdulillah sekarang hadir Kiai Haji Cucu Sunan Nasai, sehat walafiat Kiai, dan semuanya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena sudah jam 11 waktu kita, tinggal 1 jam lagi, sementara imam besar belum juga, nanti kan kita langsung ngaji aja, melanjutkan pengajian yang kemarin. Halaman yang sama cetakannya 112 sampai 112 ya, kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Mudah-mudahan dengan membaca kitab Mafahim Yajibu Antusohah kita mendapat barokah dan karamah dari muallif Syaikhul Masyaikhina As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, amin. Sehubungan susah tamat ini ya, itu kalau di surah, maka ini agak cepat supaya cepat datang ke bab gitu, hakikatul asyairah gitu, ada cepat gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhu masyaikhina muallifu hadzal kitab al-allamah Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa lamma taghayyara ala Abi Usman As-Sayyid ibn Ismail Al-Hiri Al-Halu
lan ing dalam mangsa berubah ingat Imam Abi Usman Said bin Ismail Al-Hiri al-halu apa tingkah mazzaqa mangka nyobek sapa ibnu anak lanangnya Abi Usman Abu Bakr nyata Imam Abu Bakar komison ing gamis lahu kang kamilika de nyata iya si ibnu ala nafsihi ingat si awak kaya si nyata ibnu papatah mangka ngabukaken sapa Abu Usman Imam Abu Usman aina ing mata rorone Abi Usman haina ifaqatihi ing dalam mangsa sadare Abi Usman minal ghasyati saking pingsan paroa mangka ningali Abi Usman sauba ing dodot ya si ibnu muqata'an halik ingkang den tugel-tugel faqala mangka ngucap ya Abi Usman lahu kada imaya si ibnu khilafus sunnati utai nyulan ing sunah Nabi Muhammad ya bunaya he anak lanang isun fi dhahiring dalam dhahir alamatun iku alamatur ya ini ku tetengger ya pil batin dalam batin wa qala lan ngucap ya ibnu aidon balik isun kalan balik ngaji ti markas syariah as-subatu ma Allah utiba bersahabat maulai seratan Allah bi husnil adabiku kalan bagus adab wa doamil hebatilan mayang hebah wal muraqabatilan muraqabah wa subatulan utai bersahabat ma rasul seratan kangjeng Nabi Muhammad bittibai sunnati ku kalawan anut ing sunnah kang Rasul wa luzumi dhahiril ilmi lan ngamulajama dhahir ilmu wasuhbatulan utai bersahabat ma'a awliya illahi ta'ala serta pira-pira walina Allah bil ihtirami ku kalawan ngamulyakan wal khidmatilan khidmah wasuhbatulan utai bersahabat mal ahli serta keluarga bihusnil khuluqi ku kalawan bagusnya budi pekerti wasuhbatulan utai bersahabat marikhwani serta pira-pira dulur bidawamil bisri ku kalawan naunya tangayang ngamayakan ngabungahakan malam yakun ing dalam selagi orang anak-anak ya bisr isban iku dosa wasuhbatulan utai bersahabat mal juhali serta pira-pira kang padha bidua iku kalan ngadua warahmatilan mulas asih wa qala lan wis ngucap ya imam nyata Abi Usman aidon halimaning man ammara sunnata lanasman amarote sab amara iku ngadamel pemimpin wong as-sunnata ing sunah Nabi Muhammad ala nafsi ngatas awak kaya siman qaulan ing ucapan wa filalan pagawean nataqa mangkang bakal ngucap ya sombil hikmati kalan ilmu manfaat wa man ammara lan utai sape ku ngadamel pemimpin wong al hawa ing hawa nafsu la nafsi ngatas keman qaulan ing ucapan wa filalan pagan nataqa mangka bakal ngucap ya man bil bidati kalan bidah qala talawa in tuti'uhu tahtadu lan lamun taat sira kabeh ingkang Nabi Muhammad tahtadu mangka pasti oleh pituduh surah kabeh qala Abul Hasan ngucap sapa Imam Abul Hasan Ahmad bin Muhammad An-Nuri man ra'aitahu yad'i ma Allahi halatan tukhriju an hadil ilmi sarir pala taqrabanna minhu fa innahu mubtadi'un man ra'aitahu tisapang ra'aita iku ningali sering siwang yadai hale ngaku-ngaku ya song ma Allah serta halatan ing tingkat tukhriju kang ngatoaken ya halau ing siwang an hadil ilmi sari saking batasan ilmu syariat fala taqrabanna mangka jamaraki temenan sira minu saking man ra'aita fa innahu mangka satune man ra'aita mubtadiun iku ahli bid'ah qala Abul Pawaris wis ngucap sapa Imam Abul Parisah Ibnu Suja' al-Karamani man ghadda basarahu anil maharim utai sapa ghadda iku nahan ya song basarahu ing pandangane wong anil maharimi saking pira-pira paharaman wa amsakalan ngekarya wong nafsa ing nafsune wong anis syahwati saking pira-pira syahwat wa ammara lan ngamakmurakan ya song batinahu ing batine wong bidawamil muraqabati kalan mayang muraqabah wa dhahirahu lan ing dhahire ya song bitibai sunati kalan anut ing sunan Nabi Muhammad wa awadalan ngabiasakan ya song nafsahu ing awake wong aklal halal ing mangan halal lam tukhti lahu firasatun mangka bakar ala kaluputan lahu kadang firasatun apa firasat qala Abul Abbas ngucap sapa Imam Abul Abbas Ahmad bin Muhammad sallallahu atal adami man alzama nafsu adab syariati nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah man utai sapa alzama iku netepaken wong nafsu ing akeh ya song adab syariati adab syariat nawwarallahu mangka madangi sapa Allah qalbing atine wong binuril ma'rifati kalan marifat kang kaya cahaya idopat sifatil mausuf wala maqamalan ora maqam asyraf iku kang mulya min maqami mutabatil habib timang saking maqam anut ing habib kekasih Allah nyatane Nabi Muhammad fi awamirin dalam pira-pira perintah kang Nabi Muhammad wa af'alihi lan pira-pira pada mela Nabi Muhammad wa akhlaqilan pira-pira akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Wa qala lan ucap Imam Abdullah Sadan malan kullu ma suiltanu fatlubu bima fasatil ilmi kullu mautisa kabe barang suilta kang den takon siranu saking ma iku fatlubu mangka muri sirahu ing bab bima fasatil ilmi ing dalam belantara ilmu fa illam tajidu mangka lamun taura nemu sirahu ing ma fa fi midanil hikmati mangka ing dalam medan hikmah wa illam tajidu mangka lamun ora nemu sirahu ing ma fazinu mangka nimbang sering ya ma bi tauhid kalawan tauhid fa illam tajidu mangka lamun ora nemu sirahu ing ma bi hadhil mawadhi salah satu dalam ikila iki pira-pira panggonan kang tulu padrib mangka mukulaken sirabi kalan ma wajah syaitan ing wajah jurig qala ngucap sapa Abu Jamzat al-Baghdad al-Bazzar man alima tariqal haqqi tala sahula alaihi surukuhu man alima uti sapa ngalimai kuriya song tariqal haqqi ing dadalah hak taala sahula mangka pasti gampang alainya te song suruku apa ngamba ing nyetasi man ing hak wala dalilalan ora dalil ala tariqi ingata sedadan ila maring Allah taala ila mutabatu rasul ang ikanut ingkang Rasulullah bi ahwalin dalam pira-pira tingkai Rasul wa padilan pira-pira pada mala Rasul wa qalilan pira-pira ucapan Rasulullah. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar-Raqi lan wis ngucap sapa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ar-Raqi alamatu mahabbatillahi isaru taatihi utai tetengger demen ing Allah isaru taati iku milih taat ing Allah wa mutabatun nabihi lan anut ing nabine Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Mimsadud Dainuri wis ngucap sapa Syekh Imam Mimsad ad-Dainuri adabul muridi utai adabe murid bil tizami hurmatil masyayikh iku tetap ing dalam ngamulazamah pira-pira ngamulyakan pirang-pirang guru wa khidmatil ikhwan lan ngahidmah pira-pira dulur wal khuruj lan metuan ila asbab saking pira-pira sabab wahib di adabi syarilan ngaraksa pira-pira adab syariat ala nafsi ngatas sewake murid. Qala ngucap sapa Abu Muhammad Abdullah bin Manazil lam yudayyi ahdun orana nyianya sapa suji faridatan ing suji kaparduan minal faridi saking pira-pira kaparduan illab talahu aing awe cocobahu ing siahad sapa Allah taala bitadi sunani kalaniannya pira-pira sunnah walam yubtalalan ora den awe cocoba sapa adunong suji bitadi sunani kalaniannya pira-pira sunnah illa ausyaka angin parak ya ahad ayyub tala sah illa ausyaka angin parak ya ahad iku ayyub tala khabar ausyaka atau tam illa ausyaka atau ya taparak sapa ayyub tala ngan anu sahih anu bagus illa ausyaka ngarep yen taparak ya si ahad ayyub tala iku arep yen taden awe cocoba ya bil bidah ikalan pirang-pira bid'ah tarpa ukanal mubtadas man wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar anu sapengalaman kana yaitu lapan kana kada wa asalakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khabar hakikatul asyiratu menang salembar setengah banyak alhamdulillah ieu nu dibaca bieu lamun di surah moal beres sampai ke asar mun disurahkeun moal beres sampai asar ngan disimpulkeun bae tina anu maksud anu tadi. Masih melanjutkan pembahasan bab yaitu tentang dalil bahwa di akhir zaman, di zaman mu'alif hadal kitab sampai ayeuna bahkan semakin sekarang semakin dahsyat banyak orang yang memfitnah para ulama-ulama ahli tasawuf. Lalu Syekhuna mu'alif hadal kitab dari mulai bab awal 3 bulan yang lalu kita kaji sampai sekarang masih menjelaskan dalil bahwa fitnah-fitnah Wahabiyah atau fitnah-fitnah kaum Syiah tentang menyerang kepada para ulama-ulama tasawuf itu jelas-jelas salah total. Dan beliau setelah menyampaikan ayat Al-Quran, hadis, lalu kaul sahabat, kaul tabi'in, sekarang turun ke kaul atba'ut tabi'in, tapi masih di kurun salaf, yaitu di abad 300-an. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana di dalam kitab Jauhar Tauhid, fatabi'is shaliha mimman salafa wajanibil bid'ata mimman
khalafa. Jika betul-betul kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka wajib mengikuti ulama salafus soleh. Nah, yang disebut salafus soleh itu yang kawal mutamad dari zaman Rasulullah SAW sampai abad ke-300, dalam satu riwayat sampai ke-500. Nah, sekarang beliau sedang menjelaskan kepada kita bahwa ulama tasawuf, ulama salaf dulu, yaitu diantaranya Imam Abu Usman. Siapa Imam Abu Usman ini? Memang beliau tidak mengatakan penjelasan di Abu Usman, tapi kita harus melihat kepada sejarah atau tabaqatul ulama, seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir atau Syiaru A'lamin Nubala. Karena ada peribahasa tidak kenal maka tak sayang. Nah, Imam Abu Usman itu adalah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala Imam Syamsuddin Az-Zahabi, juga di dalam Imam Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Beliau adalah ahadu ulama ahli sunnah, salah satu tokoh besar ulama ahli sunnah di abad 3, artinya di kurun sebelum 300 tahun, yakni beliau lahir tahun 230, wafat 298. Jadi sebelum 300 tahun, berarti masih abad salaf. Beliau adalah tokoh ulama ahli tasawuf di zaman itu. Termasuk yang menjadi pengikut tasawuf beliau itu salah satunya yaitu Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Imam Al-Ghazali itu. Pada saat Imam Abu Usman sebagai auliaullah, ulama besar ahli sufi, beliau ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, taghayyarul hal. Pada saat beliau dalam keadaan kritis, anaknya melihat orang tua dalam keadaan kritis, panik, yaitu Abu Bakar, anaknya panik. Akhirnya anaknya menyobek-nyobek bajunya. Begitu Syekh Abu Usman ini sadar, melihat anaknya menyobek-nyobek bajunya, sedangkan menyobek-nyobek baju itu kan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan dalam keadaan musibah kita menyobek-nyobek baju. Laisa minna man darabal wajha. Begitu sadar, langsung ditegur oleh bapaknya. Wahai putraku, khilafu sunnati fid dhahir alamatu riya'in fil batin. Bertentangan dengan sunnah Nabi di dalam dohirnya itu sebagai tanda ada ria di dalam hatinya. Jadi manakala ada seseorang dia merasa sudah tinggi makomnya, makom tingginya dia bertentangan dengan syariat yang dohir, bertentangan dengan syariat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tampakkan kepada umat nyeleneh, itu khilafu sunnah alamatu riya'in fil batin, tanda di dalam hatinya ria, seakan-akan dia ingin diperlihatkan oleh orang lain, dilihat oleh orang lain bahwa saya ini waliullah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu beliau berkata, bersahabat bersama Allah itu harus bagus adab. Jadi kalau orang ingin musul kepada Allah harus bagus adab. Dawamil haibah, harus selalu haibah, segan. Wal muraqabah, nah, harus selalu muraqabah. Arti muraqabah, hidup merasa selalu diintai oleh Allah. Nah, bagi orang yang kurang zikirnya, bahasa muraqabah ini hanya bisa di mulut. Tapi kalau kita sudah biasa mulazamah zikir, sampai bisa dalam keadaan ngobrol pun tetap hati kita berjalan Allah atau la ilaha illallah, maka di sambil itu dia selalu muraqabah, hidup selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Ketika hatinya sudah merasa selalu dilihat oleh Allah, maka ucapannya, perbuatannya, keputusannya
tidak akan bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa diawasi oleh Allah dan dia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi manakala ada orang-orang ngaku-ngaku sudah muraqabah kepada Allah, sudah makom, punya makom di sisi Allah, ucapannya bertentangan dengan syariat, fatwanya bertentangan dengan syariat, berarti dia tidak merasa diawasi oleh Allah, bohong muraqabahnya. Sebab orang yang sudah muraqabah pasti menjaga ucapannya, mana selalu diawasi oleh Allah. Saya orang yang ngaji iya ya, diawasi oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semua perbuatan kita itu pasti dicatat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mun berbuat bagus dibalas bagus, goreng dibuat goreng. Nu bagus dicatat, nu dosa orang mudah-mudahan diampura. Berkah ngaji. Bersahabat bersama Rasul bittibai sunnatihi. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajarannya. Waluzumi dhahiril ilmi, dan selalu mulazamah, selalu tetap, yaitu pemegang kepada ilmu syariat. Wasuhbatu ma'a awliyail ta'ala bil ihtirami wal khidmah. Bersahabat dengan para awliya Allah dengan cara memuliakan, mengkhidmah. Nah, ini banyak orang zaman sekarang bukannya memuliakan para awliya Allah, tapi sudah berani menghinakan para awliya Allah. Na'udzubillah. Jangan ikuti orang-orang yang berani menghinakan para awliya Allah. Contoh, salah satu wali besar, bahkan keturunannya ribuan wali, ribuan ulama, Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang sekarang sedang rame bulan-bulan, beberapa bulan ini. Betul apa tidak? Masya Allah, tabarakallah. Sebetulnya saya menjaga dari bulan Ramadan, menahan diri jangan sampai semakin kisruh. Biarkan yang memang ahli di bidang media, kalau saya kan bukan ahli media dan tidak biasa gitu, istilahnya boleh dikatalah ulama kiai kuper gitu, kiai salaf, tapi listanya gimana disebut kiai ortodok ya, daripada dia kiai lamyar tadok. Menjaga, dijaga, ditahan-tahan. Kitab nasab padahal di rumah sudah dikumpulkan sampai 48, dari mulai bulan Syawal itu saya kumpulkan, sudah disiapkan. Dititahin datang, canan datang, sampai karena disiapkan kayaknya. Tapi semakin kesini, masya Allah. Tapi alhamdulillah orang yang istiqomah, yang lurus, banyak pula yang menjawab. Namun ketika sudah ada yang mengatakan ini keputusan pembelokan, kalau bahasa imam besar begal. Begal nas, nah ini begal nasab, membelokkan. Para guru-guru, para aulia, mungkin ini nanti rame lagi nih. Saya siap pasti dicaci maki lagi, ya bodoh amat lah ini mah aing. Geus kagok aing dia. Dan mungkin pada saat ini saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya sampaikan. Sudah 50 tahun ini mungkin saya akan menyampaikan sesuatu yang belum saya sampaikan di publik, adapun di lingkungan keluarga disampaikan. Saya punya cerita bagaimana kita harus menghormati para awliya Allah. Coba kita nasi dunia. Pada tahun kurang lebih sekitar tahun 87 atau 88, karena kalau tahun 89 saya sudah buka pesantren ke 90. Ya. Insyaallah kita salam dulu.
Sallu ala nabi. Jadi kita diulang bahwa bersahabat bersama para awliya Allah yaitu bil ihtirami wal khidmah, dengan memuliakan, menghormati para awliya Allah dan berkhidmah. Akhdim tukhdam, bahasa di pesantren kita banyak sejarah para awliya dulu yang punya khodim-khodimnya langsung dimintakan oleh beliau-beliau akhirnya menjadi wali Allah. Nah, di akhir-akhir ini, zaman sekarang ini, banyak orang bukan saja tidak memuliakan, tetapi sudah memfitnah para awliya Allah. Saya izinkan mungkin rada agak panjang pembahasan, karena ini cerita. Sekitar tahun 87 sampai 88, Al-Fakir ngaji 14 kitab 1 bulan khusus di Syekhuna almarhum wal maghfurah Macan Banten Abu Ya Bustami ghafarallahu ta'ala dunubah wa ja'alal jannata maswah. Beliau adalah ulama yang luar biasa, pemberani pada saat zaman Orde Baru, orang lain pada tiarap, beliau yang muncul. Itu di Banten. Kaji kitab Kasifatus Saja, Riyadul Badiah, Sarasitin, Salam Mutawfiq, Minahusaniyah, Nasoihul Ibad, Irsadul Ibad, termasuk kitab Nasoihul Diniyah. Itu dalam jangka 1 bulan, tapi alhamdulillah 28 hari sudah tamat. Itu namanya pasaran, Beb, gitu. Pasaran sanlat gitu. 14 kitab kita kaji sekarang gak habis seumur hidup. Saya masih ingat ketika pas beliau mengkaji di dalam kitab Nasoihul Diniyah tentang wa minha tazkiyatun nafsi wassana 'alaiha wal fakhru bil aba'i min ahli dini wal fadli wa tabajju bin nasab wa dzalika madmumun wa mustaqbaun jiddan. Nah, di sini beliau menyurah. Kata Syekhuna Abu Ya Bustami rahimahullah, dak dia ulah bangga-bangga kuturudan sanajan dang kurak dia turunan tu bagus, tu salat mah dia teu bagus gitu. Kita bahasa Banten gitu kan, bahasa Banten dipahas. Beliau itu turunan tu bagus, tapi dari mulai ayahandanya Abu Ya Jasuta melarang jangan pakai itu bagus, panjang lebar. Termasuk, nah yang ingin saya sampaikan sekarang sebelum saya lanjutkan, awalnya saya terpendam, namun ketika ada orang yang sudah mengaku sebagai kesepakatan pembelokan sejarah tentang Sunan Gunung Jati, maka orang-orang yang masih duriatnya Sunan Gunung Jati dari Sultan Maulana Hasanuddin pun mereka semua di Banten sekarang mulai bangkit. Maka saya sampaikan tahadusan bi nikmatillah. Al-Fakir bin Mama Haji Ahmad bin Mama Haji Aceh bin Mama Tubagus Samaun bin Tubagus Armudin bin Tubagus Isam bin Tubagus Sanong bin Tubagus Aliuddin bin Tubagus Syekh Maulana Mansur Cikaduan bin Syekh Sultan Ageng Tirtayasa bin Syekh Abdul Ma'ali bin Syekh Abdul Mafakhir bin Sultan Muhammad bin Sultan Maulana Yusuf Kasuniatan Banten bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Aing ge sarua bae lentang kurak dia doang anu Sunan Gunung Jati. Aing terido pembelokan sejarah. Aing tadi ngajaga, tapi mulai detik ini saya akan bangkit, wallah, demi menjaga marwah. Dan kami sudah koordinasi, insya Allah tanggal 25, 26, 27 Agustus akan ada rapat akbar di Kesultanan Banten, dan akan diundang orang-orang yang telah membelokkan sejarah. Persiapkan kitab Anda, persiapkan kitab sejarah Anda, wallah, karena Anda sudah membelokkan dengan sepihak, maka kami pun akan turun, baik keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, dari yang jalur Syekh Maulana Yusuf, dari Syekh jalur Syekh Maulana Mansur, dari Syekh Tirtayasa, semuanya akan bangkit.
Tadinya antum hanya dengan habaib dan dabak dari habaib, tapi sekarang bukan dengan habaib saja, dengan turunan Wali Songo sekarang sudah mulai bangkit kembali. Jadi tambah musuh ini, kacau apa tidak? Kalau Salih Syarif Adatullah Cirebon dibelokkan ke si Musa Al-Kadim, padahal yaitu dari Sayyidina Abu Balik Adubatkon sampai ke Imam Ubaidillah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelokan. Wallah, yang selamat 3 bulan 4 bulan ini saya tahan, sekarang wallah saya akan tampil. Apa yang anda mau, lu jual gua borong, wallah, karena anda sudah keterlaluan. Bismillah, tawakalna ala Allah. Tadinya saya 4 bulan 5 bulan menjaga jangan sampai tafriq bainal muslimin, jangan sampai pemecah di antara umat Islam. Tapi rupanya semakin songong, semakin merasa paling hebat di dalam bidang nasab. Ini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Insya Allah kita akan bangkit. Kalau tidak ada halangan, sekarang sedang diatur waktunya tanggal 25, 26, 27 Agustus. Padahal pada tanggal tersebut saya sebetulnya ada jadwal. Sebetulnya sudah bingung. Ada jadwal, ada panggilan dari guru dari Mesir. Jadi bingung ini antara gimana hadir atau antara guru dengan urusan yang banyak ini. Jadi jangan sampai sita keturunan ini dijadikan kebanggaan. Saya kembali kepada amanat Syekhun almarhum Abu Ya Bustami ketika beliau mengajarkan kepada saya tentang kitab Nasoih Dunia. Manusia yang tertipu adalah salah satu tazkiyatun nafsi wal fakhru bil aba, merasa dirinya baik dan merasa keturunannya paling istimewa min ahli dini wal fadl. Saya anak ajengan, saya anak kiai, saya anak tubagu, saya anak habib, saya anak ulama. Dia bangga dengan keturunannya. Lalu kata Imam Qutbud Dakwah wal Irsyad Qutbul Aqtab Al-Imam Abdul Al-Haddad, wa minha ay wa minal gurur ittikalu ba'dil usati wal mukhaditina ala salahi abaihim wa ajdadihim min ahlil ilmi was salah ma'a tarkil iktida'i bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim as-salihah wa dhalika minal gururil madmum wal humkil fahish. Termasuk orang yang tertipu dengan setan, termasuk manusia yang punya akhlak buruk, sebahagian orang-orang yang durhaka, orang-orang yang amalnya masih campur, banyak buruknya daripada baiknya, namun dia merasa hebat hanya karena solahi abaihim wa ajdadihim, hanya karena bapaknya, kakeknya, uyutnya, keturunannya orang-orang mulia. Dia bangga dengan keturunannya, dia bangga dengan kakek-kakek, sombong ma'atarkil iktida'i bihim. Dia tidak mengikuti jejak salafnya, dia tidak mengikuti orang-orang tuanya. Di dalam apa? Bi akhlakihim, baik dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Nah, dia merasa bangga, merasa hebat dengan bapaknya, kakeknya, uyutnya. Sementara dia tidak bercontoh akhlaknya, ucapannya. Nah, ini kata Imam Abdul Al-Haddad, bagian daripada orang yang tertipu dengan setan dan punya akhlak yang buruk, busuk. Lalu beliau melanjutkan, waqad yubtala bihi ba'du auladil akhyar mimman la basirata lahu wa la ma'rifata bihaqaiqiddin. Banyak anak-anak orang pilihan, anak kiai, anak ajengan, anak tubagus, anak ulama, anak gus, anak-anak orang yang baik, keturunan yang baik, namun anaknya itu mimman la basirata lahu, anaknya tidak punya basiro, tidak jeli, tidak tahu hak ma'rifat tabiaqaidin, tidak tahu urusan-urusan agama. Dia hanya ngebanggain keturunan. Sekarang ada orang yang kasakusuk sana sini, wah, ngutak-ngatik keturunan. Wa man ibtakhara 'alan nas. Saya berdasarkan kitab, nggak usah kitab gede dulu, kitab Nasoih Dunia dulu.
kitabna sahih dunia, wa man ibtakhara ala nasibi nasabihi wa ba'a bi abai dhahabat barakatuhum anhu. Siapa orang yang sombong kepada orang lain, wah saya turunan Tubagus, saya turunan Wali Songo, saya turunan Nabi, saya turunan Bulan, saya turunan anu, bangga dengan keturunannya, sombong, dhahabat barakatuhum anhu, keberkahan para aulia tersebut, keberkahan turunan yang mulia tersebut hilang dari orang tersebut. Contoh nih, kita misal turunan Sultan Maulana Sudin, turunan Sunan Gunung Jati, kita sombong, angkuh, wah bapak saya Sultan, bapak saya Syarif. Mereka aja kata Imam Abdul Al-Haddad, li'annahu makanu yattakhiruna wa la yatakabbaruna 'alan nas walau fa'alu dzalik la batala fadhum. Mereka yang Anda sombongkan itu, yang dijadikan kesombongan oleh Anda, mereka para ulama, para aulia, mereka orang-orang yang mulia, mereka saja tidak bangga, tidak sombong, mereka tidak angkuh. Kenapa lu yang tidak melakukan kemuliaan akhlak merasa sombong dengan perbuatan mereka? Walau fa'alu dzalik, andaikan ulama-ulama besar, para aulia Allah, para sudan, para aulia Allah, para sultan itu mereka orang-orang mulia, andai kata mereka angkuh, sombong, la batala fadluhum, niscaya hancur kemuliaan mereka. Mereka yang berbuat, berjuang, beramal soleh, lu yang sombong, lu yang angkuh, belum tentu pasti keturunannya, tapi sudah angkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Imam Abdullah Al-Haddad menjelaskan, wa qad qala alaihi salatu wassalam, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa orang yang telat amalnya, maka tidak akan cepat nasabnya. Artinya kalau dia tidak beramal soleh, keturunannya pun tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Bahasa Abu Ya Bustami tadi, guru kula cek Abu Ya Bustami, Syekhul Abu Ya Bustami, najan dia anak tu bagus, hari itu sholat mah dia tu bagus. Najan dia nyata bebegig, tapi dia sholat, maka pasti dia jadi jalma nu mulia. Luar biasa. Dari para guru, Syekhuna almarhum Abu Ya Bustami, Syekhuna almarhum Mama Sanja, Syekhuna almarhum Awarudoyong, Syekhuna almarhum Mama Cikole, kami punya guru enggak ngutak-ngatik nasab orang. Mereka orang-orang soleh dan sudah jelas keberkahannya. Saya punya cerita, Syekhuna Al-Wardayani itu adalah guru yang wara. Saya tidak pernah melihat kakak beliau itu masuk ke satu rumah pejabat pun, tidak pernah. Dengan waroknya itu, ribuan alumninya yang jadi ulama, ribuan alumni yang jadi kiai, baik di Banten, Jawa Barat dan sekitarnya. Kalau yang banyak santri banyak, tapi tidak semua orang banyak santri muridnya jadi kiai. Tapi kalau seorang ulama muridnya banyak yang menjadi ulama, ini ada rahasia apa? Selain daripada mengajar kiainya ikhlas, prosesnya ikhlas, orang itu dekat kepada Allah. Salah satunya dengan wara. Selain beliau daripada ahli alat, dari ilmu nahu, ilmu sorof, ma'ani, bayan, bade, mantek, munadharah, dari mulai kitab Sulamul Munir sampai Samsiah, dari mulai kitab Risalah Samarqandi sampai Johar Maknu, Ukudul Juman, kitab alat munadharah ada, tapi tidak meninggalkan kitab Ar-Risalatul Mu'awanah. Risalah Mu'awanah, Nasaidudiyah, Johar Tauhid, tidak ditinggalkan. Ar-Risalatul Mu'awanah, tasawufnya Ar-Risalatul Mu'awanah. Bagaimana? Berkah. Luar biasa. Kalau kedatangan Habib, mending Habibnya Habib yang alim, ngerti. Tiap hari tapi sobar. Alhamdulillah. Nah, itu guru-guru yang harus kita contoh. Bukan yang ngutak-ngatik nasab orang. Kalau kata imam besar, udah ngabegal mau ngerebut nasab orang. Betul emang. Jadi dengan ada pembelokan ini, termasuk di Banten ya, awalnya tidak tergusar, dan sekarang ini luar biasa. Setelah ada mengatakan bahwa ini keputusan dari nyata yang awalnya para guru-guru kita tadi, para ulama-ulama kita tadi, yang nasabnya Syarif Gunung Hidayat ke Ba'alawi, yaitu sampai ke Imam Ubaidillah, yang jelas kuburannya ada, nisannya anak, bahkan sampai saya kepada anak saya yang sedang di Yaman di Darul Hadis Lil Irsyid Nabawi, saya perintahkan, coba kamu jarah, minta kirimin foto dari mulai imam nyata
Amil Faqih, terus Imam Ubaidillah sampai Imamnya Ahmad Al-Muhajir. Atau anak saya, Bi, ini jaraknya jauh-jauh. Nggak apa-apa, jauh-jauh juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kuburannya ada, nisannya ada. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, mudah-mudahan ini fitnah segera dipadamkan. Yang terus-terus akan mengembangkan fitnah dan ada kepentingan yang jahat di belakangnya, semoga Allah segera padamkan itu yang membuat fitnahnya. Amin ya robbal. Kita tidak menemukan guru-guru kita semacam itu. Saya menyampaikan nasab tadi, dan baru kali ini hanya di lingkungan keluarga. Ketika kita mau hadarat baca Yasin, kita baca dulu sanad Al-Fatihah. Tapi rupanya ini orang nih, baru saya jelasin, dijelaskan. Dan banyak para ulama, termasuk Syekhuna almarhum Abu Ya Bustami, beliau turunan Sultan Maulana Saduddin juga. Tapi enggak, dilarang seperti itu. Tapi kalau mau dibelokkan, wajib bangkit, jangan sampai dibelokkan. Ini bahaya. Lanjut saudara, ini akibat apa? Akibat tadi mereka tidak ihtiram, tidak punya rasa hormat kepada para aulia Allah. Bayangkan Imam Ubaidillah ini keturunannya ribuan aulia, ribuan ulama. Salah satunya pengarang kitab yaitu Nasoidiniyah yang kita, termasuk Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batak. Saya punya hubungan khusus kalau dengan beliau. Hubungan khusus Al-Fakir dengan beliau itu atas petunjuk guru. Cerita jangan, udah mau dohor, imam besar belum ngaji. Siap gaji sampai jam 1? Siap tambah waktu? Ini tentang kaitan Al-Fakir. Dan ini ada 4 mobil sekarang saya bawa santri, 4 mobil tambah alumni ya Al-Fakir yang ada di Bogor nih, pada hadir semua dari Cimandi. Mereka nanti akan menyaksikan hirup kiai, hirup santri, bibit istiqomah, pasti akan terjadi jahdul bala. Santri diperintah ku guruna istiqomah, buka pesantren pertama, pasti terjadi jahdil bala. Itu sudah sudatullah. Sanajan bapana beunghar cukup, begitu anakna buka pesantren aya jalana musibah, setruk bapana maut. Termasuk Al-Fakir tahadusan bini mah, waktu di pesantren walaupun sebentar, orang tua sangat cinta kepada gurunya. Andai kata ke Al-Fakir mereh hiji 1000, ka guruna mah 2000. Lamun kula dibeklan misalnya 50.000, guruna mah 100.000. Merasa alhamdulillah. Begitu Al-Fakir istiqomah, setruk maut. Ya otomatis namanya dunia kan berubah, terjadilah jahdil bala. Dalam keadaan seperti itu gonjang gancing, iya aing teruskan jadi kiai kampung apa pindah ngabaturan MZ di Jakarta, goncang. Jadi terus jadi kiai kampung, kan jadi kiai pesantren salafiyah, santri tidak ada uang pendaftaran, orang tuanya aya nu ngarti aduh henteu. Bikin pesantren kudu kusorangan, jahdil bala. Begitu beres bulan Ramadan pasaran, waktu itu masih kuat 7 kitab. Al-Fakir selama 7 tahun setiap Ramadan dulu 7 kitab. Tafsir Jalalain, Alfiyah, Johar Maknun, Sulam, Samarqandi, Ukudul Juman, Samsiyah, kitab gede kabeh. Ayo nama tita Alfiyah bagi hiji ripuh tenan. Faktor U, kalau kata ibai faktor I. Ketika bulan puasa beres kaji beres, tapi jeung dahar susah. Silaturahmi ke Syekhuna almarhum di Warudoyo, curhat kepada guru. Alhamdulillah pasaran sudah tamat, tapi jeung lebaran mah can katempo. Beliau cerita, dah ilmu mah udah punya, udah dikasih ijazah iya, kan ijazah dunia, ijazah iya, kan ngadoan langsung diijabah.
ieu jajah beunghar ieu santri ganti wirid ieu beak sabar 200 gram teu beunghar-beunghar kan gitu jahdil bala. Lalu pribadasnya sampaikan keluh kesah karena diistiqomahkan masih muda atas perintah beliau. Apa kata beliau? Dulu saya terjemahkan dengan bahasa Sunda, kalau beliau kan Sunda. Waktu naik haji dulu itu harus diundi katanya, nggak dapat undian. Kata orang tuanya, arahan dari Syekhuna Muhammad Satibi Gentur, coba jarah keluar Batang, baca Yasin 41 kali, hadiahkan untuk Sohibul Karomah, tapi syarat jangan robah, baca Yasin 41 kali jangan robah, hadiahkan. Dilaksanakan oleh Syekhuna almarhum Mama Al-Wardayani. Selesai malam Jumat, betul undiannya langsung besok keluar berangkat haji. Alhamdulillah, dulu mungkin zaman undian. Beliau memberikan saran kepada Al-Fakir, rajin jarah ke beliau. Kebetulan Al-Fakir punya santri. Al-Fakir pada saat itu umur 19 tahun buka pondok, tapi santri udah umur 28 tahun. Salah satunya itu di Jakarta, Kiai Zikri, orang Tegal Parak Atas, Bangpang Perapatan. Akhirnya berangkat ke sana. Walaupun dia santri di bidang ngaji, tapi pemikiran sudah dewasa. Ini saya terusin jadi kiai kampung di gunung ini, apa kira-kira nemenin MJ, kan MJ boleh bagi waktu itu. Udahlah katanya, Kang jarah aja, jarahlah di luar Batang. Begitu jarah di luar Batang, mendapat 3 malam itu mau lebaran, artinya itikaf sambil jarah, ngikutin arah itu langsung ada suara tetap di tempat itu, dan dari gunung itu muncar cahaya. Padahal tempat yang saya isi baru ada kobong 4 kamar itu, yang 2 kamar saya, yang 2 ke depan, 4 kamar santri. Dari situ muncar cahaya. Artinya saya dilarang pindah. Saya balik lagi ke Warudoyo, kasih kita, oh berarti kamu terusin. Dan saya memang orang yang paling sering dulu jarah keluar Batang. Di antara para wali yang paling sering saya jarahi, selain daripada Kangjeng Sunan Rahmat Prabu Kian Santang Garut, di Jakartanya ini paling sering saya tawasul. Awas Wahabi, jangan dipahami saya ibadah ke situ. Paling sering saya ketika ada kesulitan. Namun setelah tahun 2013-2014 saya jadi pengurus EPI, Imam EPI Banten, orang luar Batang pada tahu. Jadi ketika saya jarah, bukannya jarah, capek dengan selaman. Disitulah saya udah. Tapi alumni saya setiap lulusan Al-Futuhiyah pasti akan saya perintahkan ziarah minimal 3 kali malam Jumat, ada yang 7 kali malam Jumat, ada yang 40 kali malam Jumat. Karena mujarab, karomahnya mujarab. Bagi Anda mungkin berbeda, ya silakanlah, itu kan masing-masing. Artinya apa? Mustahil Imam Ubaidillah punya keturunan yang wali besar ini kalau beliaunya tidak punya bapak, bukan orang tua yang benar atau pezinah. Na'udzubillahi min dalik. Ini sekarang fitnah. Jadi jangan sampai kita terbawa menjelek-jelekan para aulia, para habaib, para ulama. Kita lurus, ikutin para guru-guru kita, cintai ulama, cintai para habaib. Adapun masalah untuk nasab debat, bukan waktunya sekarang, gak bakal beres. Ini khusus nanti dengan mereka, insya Allah. Karena awalnya saya diam, tapi karena ini sudah semakin pembelokan, maka insya Allah kalau nggak beres dengan santri saya, nggak beres dengan alumni saya, maka saya pun yang akan turun. Apapun resikonya akan saya lawan. Wallah, ini jangan dibiarkan. Setuju? Biarkan apa lawan? Liidharil haq. Cuma kadang saya tuh begini, karena saya memang salah satu kajian kitab kami itu kitab Ihya. Kalau malam itu kitab Ihya. Kalau begitu saya lihat di dalam Kitabul Ilmi Afatul Munadharah. Ini munadharah zaman sekarang ini sudah jauh dari kriteria cara-cara munadharah. Tunggu akhir-akhirnya bukan liidharil haq, tapi liilzamil khosmi jeung liidhari ilmihi.
Ini yang dikhawatirkan. Dengan ngaku ilmiah dibungkus tapi isinya memperlihatkan saya mampu. Bahkan dohirnya mengaku ilmiah tapi dibungkus, itu yang di dalamnya adalah hasadiyah, torekot bugudiyah, torekat hasudiyah. Naudzubillah min dzalik. Allahumma sallimna minal afati wal baliyat bihadzal zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung di ujung saja kita supaya sesuai dengan kitab. Qala Abu Muhammad Abdullah bin Manazil. Abu Muhammad Abdullah bin Manazil ini adalah salah satu ulama sujud sunnah wal jamaah yang abad 4, artinya wafatnya di tahun 328 Hijriah. Beliau, kata Imam Abdurrahman As-Sulami, min aura'il basyaih, termasuk para ulama yang wara'. Bahkan Imam Abul Qasim Al-Qushairi menyatakan bahwa beliau itu adalah wari'an kabiran, ulama besar yang wara', yang sangat luar biasa ilmunya. Kata Imam Abu Muhammad Abdullah bin Manazil, lam yudayyi ahadun faridatan minal faraid. Tidak ada seseorang yang menyepelekan suatu keparduan, melainkan Allah akan memberikan ujian bagi dia menyepelekan sunnah. Artinya ketika orang tersebut maneh nak geus ngabiasakeun ngalawadakeun lah, lamun geus ngalalawarakeun kana fardu, engke kadituna pasti ngalalawarakeun kana sunnah. Walam yubtala ahadun bitadi'is sunan illa awsaka ayyubtala bil bidah. Ketika seseorang sudah menyepelekan urusan sunnah, maka dia akan terjerumus ke dalam bid'ah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan khususnya Fatihah pikeun umat Islam Indonesia, baik yang pro maupun yang kontra, semoga segera sadar mereka kembali kepada hati nuraninya. Dalam hati nurani ada salah, segera tobat kepada Allah. Di dalam hati nur, walaupun lisannya ngaku ilmiah untuk meluruskan, tapi hati tidak bisa dibawa istafti qalbak. Yang hatinya tidak belok, tidak lurus, mudah-mudahan segera diberi lurus, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disatukan umat Islam. Amin. Juga negara kita Republik Indonesia diberi pemimpin yang adil, yang amanah, yang takwa kepada Allah, yang kasih sayang kepada rakyat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja pengajian dari Al-Fakir, kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Dan tadi sekali lagi membacakan nasab itu hanya dalam keadaan terpaksa, darurat, dalam keadaan seperti ini, karena biasanya hanya di dalam Fatihah, di dalam Yasin. Sekarang harus kami sampaikan karena kami pun harus bangkit, tidak mau kami dibelokkan sejarah yang kami pun punya manuskrip, orang-orang tua kami, kakek-kakek kami pun punya manuskrip, punya catatan, mun buku nanti geus lecek gitu, geus beberapa puluh tahun. Lalu kenapa saya nih, sekali lagi, kenapa saya tidak boleh itu pakai dua? Kami dilarang oleh turunan keempat, Al-Fakir bin Mama Haji Ahmad bin Mama Haji Aceh bin Haji Samaun bin Tubagus Armudin. Nah, Mama Armudin ini saudara, yang turunan keempat saya, Mama Armudin itu kurang lebih satu zaman dengan Syekh Nawawi. Beliau yang membuka yang sekarang tempat dijadikan pesantren, yang tadinya adalah gunung kering, beliau buka menjadi sawah, namun tidak ada air. Begitu tidak ada air, namanya orang dulu istilahnya bacana dikirna urla reli tapi payah jadi wali. Beda jeung zaman ayeuna bismillah nangaheyang tapi payah lain jadi wali tapi jadi bobongkong. Gitu. Nah, jadi munajat kepada Allah supaya ada air. Ternyata alhamdulillah setelah munajat, tempat itu dibedah dijadikan sawah selama 3 bulan, minta air kepada Allah, muncullah air dalam gunung itu, yang sekarang air itu menjadi air moya. Alhamdulillah. Nah, beliau wasiat dikumpulkan anak-anaknya, satu Samaun dan lain-lain, wasiat kepada anaknya, Abah mau berangkat ke Mekah sama ibu kalian, tapi amanat, satu, tempat ini tidak boleh dijual. Nanti kelak anak cucuku akan ada yang meneruskan membuka pondok pesantren di tempat ini. Satu. Kedua, satu, tidak boleh dijual. Kedua, tidak boleh keturunan setelah aku ini pakai itu bagus. Karena aku dan ibu kalian, bapak kamu dan ibu kamu ini tidak akan kembali lagi. Itu orang dulu seperti itu. Berangkatlah itu Bagus Armudin dan Umi Haji Armudin ke Mekah.
Dalam satu riwayat waktu itu hajat 7 bulan karena belum ada kapal, masih perahu. Berangkat, betul mereka tidak kembali ke Indonesia. Itu Bagus Armudin wafat di Makla dan Umi Haja Armudin wafat dikubur di Bake. Itu dari Tubagus Armudin punya anak Tubagus Samaun, punya anak Tubagus Jeta Haji Aceh, Tubagus Haji Ahmad, langsung ke Kuala. Maka dilarang ti opat turunan temenang makanya Tubagus. Tapi manakala ada orang-orang yang Tubagus mau membelokkan sejarah, yang tidak pakai Tubagus ini akan muncul memberikan jangan sampai sejarah ini dibelokkan. Betul apa tidak? Itu saudara. Sebetulnya saya malu untuk cerita hal ini, tapi sekali lagi, tidak boleh berbangga dengan nasab. Syukuri nasab yang baik, untuk disyukuri kepada Allah, bukan untuk dijadikan kesombongan. Kenapa? Karena kembali kepada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Baik dia Arab atau Ajam, baik dia turunan ajengan bukan ajengan, Habib bukan Habib, yang paling takwa dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dan malum. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.